Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 4 di mata kuliah Akuntansi Keuangan Desa. Di sini kita akan membahas sedikit materi, yaitu penatausahaan keuangan desa. Di sini saya tidak sendiri. Ada beberapa teman di belakang saya, yaitu ada Firly Puan Hayatin, Diah Putri Ramadhani, Nadia Febrianti, Anggun Nirmala Putri, dan Azwa Ardayanti. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Latar belakang. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya dana desa yang cukup besar dari pemerintah pusat maupun daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel, agar penggunaan dana tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa. Penataan usahaan keuangan desa merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan desa yang mencakup kegiatan pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan seluruh transaksi keuangan desa. Penatausahaan ini dilakukan oleh perangkat desa, khususnya bendahara desa, untuk memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa tercatat dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan dari materi yang kami angkat ini adalah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban bendahara desa dalam penatausahaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Mengetahui klasifikasi pendapatan belanja desa dalam penatausahaan kas desa sesuai peraturan yang berlaku. Memahami tanggapan siklus penatausahaan keuangan desa dari APBD desa hingga laporan akhir. Menjelaskan prosedur pencatatan transaksi pada buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Mengetahui mekanisme penutupan buku bulanan dan penyampaian laporan realisasi APBD desa. Rumusan dari materi yang kami angkat ini adalah tanggung jawab dan kewajiban bendahara desa, klasifikasi pendapatan dan belanja desa, tahapan siklus penatausahaan keuangan desa, prosedur pencatatan transaksi, mekanisme penutupan buku bulanan. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan 1, yaitu tanggung jawab dan kewajiban bendahara desa. Bendahara desa memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa sebagai bagian dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Penatausahaan keuangan merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan desa yang meliputi penerimaan, pengeluaran kas secara tertib dan sistematis. Dalam pelaksanaannya, bendahara desa bertugas menerima, menyimpan, menyetor, membayarkan, serta mencatat setiap transaksi keuangan berdasarkan bukti transaksi yang sah. Pencatatan tersebut dilakukan menggunakan buku administrasi keuangan desa, yaitu buku kas umum untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas, buku bank untuk mencatat seluruh transaksi rekening bank desa, serta buku pembantu pajak untuk mencatat pemotongan dan penyetoran pajak. Selain itu, bendahara desa juga wajib melakukan penutupan buku setiap akhir bulannya, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang disampaikan kepada kepala desa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya yang kedua, klasifikasi pendapatan dan belanja desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, penatausahaan kas desa merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui bendahara desa. Penerimaan kas desa terutama berasal dari pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer dari pemerintahan pusat maupun daerah, serta pendapatan lain yang sah seperti hibah atau bantuan pihak ketiga. Selain itu, penerimaan kas juga dapat berasal dari penerimaan pembiayaan, misalnya sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Di sisi lain,
Pengeluaran kas desa digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes, seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta belanja tak terduga yang digunakan untuk keadaan darurat. Dengan adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tersebut, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tahapan siklus penatausahaan keuangan desa. Yang pertama ada penetapan APB desa. APB desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun berdasarkan RKP desa. Rancangan APB desa dibahas bersama Badan Permusyawarahan Desa dan kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa sebagai dasar pengelolaan keuangan desa. Yang kedua ada pelaksanaan anggaran desa. Setelah APB desa ditetapkan, pemerintah desa melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap pengeluaran harus disertai dengan bukti transaksi yang lain. Yang ketiga ada penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa dengan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Pencatatan ini dilakukan dalam beberapa buku administrasi seperti buku kas umum, buku bank, dan buku pajak. Yang keempat ada pelaporan keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB desa secara berkala. Laporan ini berisi informasi mengenai penggunaan dana desa dan disampaikan kepada kepala desa serta pihak pemerintah daerah. Yang terakhir ada pertanggungjawaban dan laporan akhir. Pada akhir tahun anggaran, pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa yang memuat seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama 1 tahun. Laporan ini disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat dan juga diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa. Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur pencatatan transaksi. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi penerima dan pengeluaran kas desa yang dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan bukti transaksi yang sah, pencatatan dilakukan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Prosedur pencatatan buku kas umum atau BKU digunakan untuk mencatat seluruh penerima dan pengeluaran kas tunai desa. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang sah. Setiap transaksi dicatat sesuai tanggal kejadian. Bendahara mencatat penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas. Pada akhir bulan dilakukan penutupan dan perhitungan saldo kas. Prosedur pencatatan buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pajak. Bendahara desa melakukan pemotongan pajak dari transaksi tertentu. Pajak yang dipotong dicatat dalam buku pembantu pajak. Ketika pajak disetor ke kas negara, transaksi juga dicatat. Bertujuan untuk membantu pajak yang dipungut dan disetor. Prosedur pencatatan buku bank digunakan untuk mencatat transaksi pada rekening kas desa di bank, meliputi setoran uang ke bank dan penarikan uang dari bank. Dicatat berdasarkan bukti transaksi seperti slip setoran atau penarikan. Bendahara mencatat tanggal, uraian, jumlah transaksi, dan saldo bank. Saldo akhir dihitung pada akhir bulan. Selanjutnya, pembahasan kelima, mekanisme penutupan buku bulanan. Penatausahaan desa dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bukti transaksi yang sah. Pencatatan dilakukan dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank desa. Pada akhir setiap bulan, bendahara desa melakukan penutupan buku dengan menjumlahkan seluruh penerimaan dan pengeluaran pada buku-buku untuk mengetahui saldo kas akhir. Nah, saldo akhir ini kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan serta menjadi awal pada bulan. Nah,
Selanjutnya yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa. Nah, setelah penutupan buku, bendahara desa menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan yang menurut saldo awal kas, total penerimaan, total pengeluaran, dan saldo akhir kas. Laporan ini disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu, pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau wali kota melalui camat secara berkala, yaitu laporan semester 1 paling lambat akhir Juli dan laporan semester 2 paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Pada akhir tahun, anggaran pemerintah desa juga menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa yang berisi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Baiklah, kesimpulannya, penatausahaan keuangan desa merupakan proses pencatatan dan pengelolaan seluruh transaksi keuangan desa yang dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan oleh bendahara desa melalui pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta penyusunan laporan kepada kepala desa. Melalui penatausahaan yang baik, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara transparan, tertib, dan akuntabel.